as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Erick Thohir siapkan surprise agar naturalisasi Kevin Dix dipercepat. Media Belanda sorot keputusan calon benteng baru Garuda. Kabar gembira bagi para penggemar timnas Indonesia kembali datang, kali ini dengan hadirnya Kevin Dix, pemain yang saat ini membela klub FC Copenhagen, Denmark. Proses naturalisasi Kevin Dix untuk memperkuat timnas Indonesia akan segera dipercepat, sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Langkah ini diambil agar Dix bisa segera menjadi bagian dari skuad Garuda. Keputusan ini pun langsung menjadi sorotan media di Belanda, negara tempat kelahiran Kevin Dix. Erick Thohir, yang sangat aktif dalam upaya membawa pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia, kembali memberikan kejutan. Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya pada Sabtu, 12 Oktober 2024, Erick mengumumkan bahwa Kevin Dix akan segera bergabung dengan timnas Indonesia. Dalam unggahan tersebut, Erick Thohir membagikan foto makan siang bersama Kevin Dix dan menuliskan, "Makan siang sama pemain FC Copenhagen yang punya keturunan Indonesia, enggak lupa salaman. Selamat bergabung di timnas Indonesia, Kevin Dix 2." Pernyataan singkat ini langsung menjadi perhatian para penggemar sepak bola Indonesia. Terlebih, Erick juga dikabarkan telah mempersiapkan langkah cepat untuk mempercepat proses naturalisasi Kevin Dix. Keberhasilan mempercepat proses naturalisasi ini dianggap sebagai langkah strategis yang akan memperkuat sektor pertahanan timnas Indonesia di kompetisi internasional mendatang, terutama dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kevin Dix, yang lahir di Apeldoorn, Belanda, pada 6 Oktober 1996, memiliki darah Indonesia dari garis keturunannya. Karir profesionalnya di dunia sepak bola sudah cukup panjang, dimulai dari Akademi Sepak Bola Vitesse, salah satu klub top Belanda, hingga bermain di berbagai klub Eropa seperti Fiorentina di Italia dan FC Copenhagen di Denmark. Pengalaman bermain di liga-liga top Eropa memberikan Kevin Dix kemampuan dan kualitas yang bisa meningkatkan performa timnas Indonesia. Sebagai pemain yang berposisi sebagai bek kanan, Dix dikenal memiliki kemampuan bertahan yang solid, serta kemampuan menyerang yang baik. Kemampuan ini tentu saja menjadi nilai tambah bagi timnas Indonesia, yang terus mencari pemain berkualitas untuk meningkatkan daya saing mereka di tingkat internasional. Keputusan Kevin Dix untuk segera bergabung dengan timnas Indonesia juga menjadi bahan perbincangan hangat di Belanda. Beberapa media besar di sana langsung merespon kabar tersebut dengan sorotan yang cukup intens. Berbagai media menyebut bahwa keputusan Dix untuk pindah kewarganegaraan dan bermain untuk Indonesia adalah langkah berani dan penting, mengingat ia masih memiliki potensi untuk bermain di Eropa, termasuk memperkuat tim nasional Belanda. Salah satu media sepak bola ternama di Belanda menyatakan bahwa keputusan Dix adalah refleksi dari hubungan eratnya dengan akar keturunan Indonesia yang dimilikinya. Banyak pengamat sepak bola di Belanda yang melihat Dix sebagai pemain yang memiliki prospek cerah di Eropa, namun tetap mendukung keputusannya untuk membela timnas Indonesia, karena hal itu memberikan kesempatan baginya untuk menjadi pilar utama di tingkat internasional, sesuatu yang mungkin lebih sulit jika tetap berada di tim nasional Belanda yang sudah penuh dengan talenta berbakat. Sorotan media di Belanda juga melihat bahwa bergabungnya Kevin Dix ke timnas Indonesia menjadi bagian dari tren global, di mana pemain-pemain keturunan memilih untuk membela negara asal nenek moyang mereka. Contoh serupa sudah banyak terjadi di dunia sepak bola, dan Kevin Dix adalah nama terbaru yang ikut bergabung dalam tren tersebut. Langkah naturalisasi yang digagas Erick Thohir ini sejalan dengan strategi PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia dengan menghadirkan pemain-pemain berdarah Indonesia yang memiliki pengalaman di liga top Eropa. Sebelum Kevin Dix, PSSI juga sukses membawa beberapa pemain naturalisasi yang kini menjadi andalan timnas, seperti Jordi Amat dan Sandy Walsh. Kevin Dix diyakini akan menjadi tambahan kekuatan di lini belakang, terutama dengan pengalaman bermainnya di Liga Eropa yang kompetitif. Kualitas Dix akan sangat membantu timnas Indonesia dalam berbagai turnamen internasional yang akan datang, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia. Dengan segera rampungnya proses naturalisasi Kevin Dix, para penggemar sepak bola Indonesia menaruh harapan besar pada kehadirannya. Pemain yang berposisi sebagai bek ini diharapkan dapat mengatasi masalah pertahanan yang sering menjadi kelemahan timnas Indonesia di berbagai turnamen internasional.
Kehadirannya juga akan memberikan pilihan lebih banyak bagi pelatih Shin Tae-yong dalam meramu strategi di setiap pertandingan. Kevin Dix kemungkinan akan menjalani debutnya dalam waktu dekat, dan jika proses naturalisasinya rampung sebelum laga melawan Cina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 pada pertengahan Oktober 2024, maka para supporter Garuda akan segera menyaksikan aksinya di lapangan hijau. Kehadiran Kevin Dix di timnas Indonesia bukan hanya kabar gembira bagi para supporter, tetapi juga bagian dari strategi besar PSSI dalam membangun timnas yang lebih kompetitif di kancah internasional. Dengan dukungan penuh dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, proses naturalisasi Kevin Dix diharapkan berjalan mulus dan cepat, sehingga ia bisa segera bergabung dengan skuad Garuda. Keputusan Dix untuk membela Indonesia juga mendapatkan sorotan besar dari media Belanda, yang mengakui potensi dan bakatnya sebagai calon benteng tangguh timnas Indonesia di masa depan. Kini, seluruh mata tertuju pada perjalanan karir Kevin Dix di timnas Indonesia. Bisakah ia menjadi pilar kuat di pertahanan dan membawa skuad Garuda meraih kejayaan di kompetisi internasional? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Lini depan timnas masih tumpul, Sydney Van Hooijdonk dipertimbangkan jadi striker andalan, PSSI bergerak cepat. Masalah tumpulnya lini depan timnas Indonesia kembali menjadi sorotan, terutama setelah beberapa pertandingan internasional terakhir di mana skuad Garuda kesulitan mencetak gol. Di tengah krisis ketajaman lini serang ini, muncul kabar bahwa PSSI tengah bergerak cepat untuk mengamankan jasa penyerang muda berbakat, Sydney Van Hooijdonk. Pemain anyar Cesena FC ini diakini bisa menjadi solusi bagi kekurangan timnas di sektor penyerang, dan proses naturalisasinya tengah diupayakan untuk memperkuat Garuda di masa depan. Sydney Van Hooijdonk, putra dari mantan striker legendaris Belanda, Pierre Van Hooijdonk, dianggap sebagai salah satu prospek paling menarik untuk memperkuat timnas Indonesia. Dengan darah keturunan Indonesia dari garis ibu, Sydney memenuhi syarat untuk proses naturalisasi, dan PSSI tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Dengan usianya yang masih muda dan pengalaman bermain di kompetisi Eropa, Sydney diakini bisa menjadi striker tajam yang sangat dibutuhkan Indonesia. Lahir di Breda, Belanda, pada 6 Februari 2000, Sydney Van Hooijdonk mewarisi talenta besar dari sang ayah, Pierre Van Hooijdonk, yang dikenal sebagai salah satu penyerang paling mematikan di masanya. Pierre sukses besar bersama tim nasional Belanda dan sejumlah klub Eropa seperti Feyenoord, Nottingham Forest, hingga Benfica. Sydney pun mengikuti jejak ayahnya dengan memulai karir sepak bola di Akademi NAC Breda. Setelah menjalani debut profesionalnya bersama NAC Breda, Sydney Van Hooijdonk kemudian melanjutkan karirnya ke klub Italia, Bologna FC, sebelum dipinjamkan ke Heerenveen di Eredivisie. Pada musim panas 2024, ia resmi bergabung dengan Cesena FC, klub Serie B Italia. Dengan tinggi badan 1,88 meter, Sydney memiliki keunggulan fisik yang mumpuni, yang membuatnya sangat efektif dalam duel udara, terutama saat menghadapi pertahanan lawan. Di Serie B bersama Cesena, Sydney menunjukkan kemampuannya dalam mencetak gol. Ia dikenal sebagai penyerang yang memiliki insting gol tajam, kemampuan menempatkan posisi dengan baik, serta tendangan yang akurat. Dengan gaya bermain yang lugas dan kemampuannya dalam bola-bola mati, Sydney digadang-gadang sebagai penyerang yang mampu membawa perubahan signifikan bagi lini depan timnas Indonesia yang selama ini dinilai kurang efektif. Melihat potensi besar yang dimiliki Sydney Van Hooijdonk, PSSI tidak tinggal diam. Federasi Sepak Bola Indonesia itu dikabarkan telah memulai komunikasi dengan pihak pemain dan agennya untuk membahas kemungkinan naturalisasi. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa PSSI selalu mencari talenta-talenta keturunan Indonesia yang bisa memperkuat timnas, dan Sydney Van Hooijdonk berada dalam radar mereka. Kami tahu Sydney adalah penyerang yang memiliki potensi besar, dan ia memiliki garis keturunan Indonesia. Kami sudah melakukan pembicaraan awal dengan pihak terkait untuk menjajaki kemungkinan naturalisasi. Namun, seperti biasa, semua keputusan akan diambil setelah mempertimbangkan banyak faktor, termasuk keinginan dari sang pemain untuk membela Indonesia, diujar Erick Thohir dalam sebuah wawancara. Menurut sumber dalam PSSI, proses naturalisasi Sydney Van Hooijdonk bisa berjalan cukup cepat,
terutama karena dia memenuhi syarat dari sisi keturunan. PSSI berharap bahwa proses administrasi dapat segera diselesaikan agar Sydney bisa bergabung dengan timnas Indonesia dalam waktu dekat, terutama dalam persiapan menghadapi turnamen-turnamen besar seperti Piala Kualifikasi Piala Dunia 2026. Krisis ketajaman di lini depan timnas Indonesia bukanlah masalah baru. Dalam beberapa pertandingan terakhir, meski timnas mampu mendominasi permainan, penyelesaian akhir kerap menjadi masalah utama. Penyerang-penyerang lokal seperti Ramadan Sananta, hingga Marcelino Ferdinand kadang mengalami kesulitan dalam memaksimalkan peluang di depan gawang. Hal ini membuat Indonesia kerap gagal mengamankan kemenangan di laga-laga penting. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, juga telah menyoroti masalah ini dan berharap bisa segera menemukan solusi. Dengan mengandalkan strategi serangan cepat dan permainan bola-bola pendek, Shin membutuhkan penyerang dengan kemampuan mencetak gol yang konsisten. Kehadiran penyerang berpengalaman seperti Sydney Van Hooijdonk tentu saja bisa menjadi jawaban atas masalah ini, mengingat pengalamannya bermain di level yang lebih tinggi di Eropa. Jika berhasil dinaturalisasi, Sydney Van Hooijdonk bisa menjadi aset besar bagi timnas Indonesia. Pengalaman bermain di Serie B Italia, serta Eredivisie Belanda, memberikannya keunggulan dalam hal pemahaman taktik, ketenangan di depan gawang, serta kemampuan bermain dalam tekanan. Gaya bermainnya yang mengandalkan kekuatan fisik dan ketajaman di udara sangat cocok dengan kebutuhan timnas yang selama ini sering kesulitan memanfaatkan peluang dari situasi bola mati. Dengan usia yang masih muda, Sydney juga memiliki banyak waktu untuk berkembang dan beradaptasi dengan gaya permainan yang diinginkan oleh Shin Tae-yong. Kombinasi kecepatan, kekuatan, dan kecerdasannya di lapangan bisa membuat Sydney menjadi salah satu striker andalan Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Kabar mengenai potensi naturalisasi Sydney Van Hooijdonk langsung mendapat sambutan hangat dari para penggemar sepak bola Indonesia. Di media sosial, banyak penggemar yang berharap agar PSSI bisa segera menyelesaikan proses ini dan membawa Sydney ke timnas secepat mungkin. Mereka menilai bahwa kehadiran penyerang muda berkelas seperti Sydney bisa membantu Indonesia meraih hasil lebih baik di turnamen-turnamen internasional mendatang. Media juga mulai menyoroti kemungkinan ini dengan optimisme tinggi. Sejumlah pakar sepak bola lokal menilai bahwa Sydney adalah sosok yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia saat ini, terutama dengan peran Shin Tae-yong yang sedang membangun fondasi kuat bagi timnas Garuda. Indonesia butuh striker yang memiliki pengalaman internasional dan insting mencetak gol yang tajam, dan Sydney Van Hooijdonk bisa memenuhi kriteria itu. Jika proses naturalisasi ini berhasil, dia bisa membawa dampak besar untuk timnas, ujar seorang analis sepak bola nasional. Sydney Van Hooijdonk adalah harapan baru bagi timnas Indonesia yang sedang mengalami masalah ketajaman di lini depan. Sebagai putra dari legenda sepak bola Belanda, Sydney memiliki potensi besar untuk menjadi striker andalan Garuda di masa depan. Dengan PSSI yang bergerak cepat untuk mengamankan proses naturalisasi, harapan penggemar sepak bola Indonesia semakin besar untuk melihat Sydney beraksi dalam balutan seragam merah putih. Jika semua berjalan lancar, bukan tidak mungkin Sydney Van Hooijdonk akan menjadi sosok penyerang tajam yang mampu membawa Indonesia meraih prestasi di kancah internasional. Kini, semua mata tertuju pada PSSI dan Sydney, menanti kabar baik terkait proses naturalisasi yang diharapkan segera terrealisasi. Erick Thohir jawab rumor Kevin Dix akan dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Rumor mengenai kemungkinan naturalisasi pemain keturunan Belanda, Kevin Dix, untuk memperkuat timnas Indonesia semakin menguat dalam beberapa pekan terakhir. Bek kanan yang saat ini memperkuat klub raksasa Denmark, FC Copenhagen, santer diberitakan masuk radar PSSI dalam program naturalisasi guna memperkuat skuad Garuda yang tengah bersiap menghadapi tantangan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, akhirnya angkat bicara terkait isu ini, memberikan penjelasan seputar peluang Kevin Dix menjadi warga negara Indonesia, WNI. Dalam wawancaranya di Jakarta, Erick Thohir mengungkapkan bahwa PSSI memang memiliki rencana jangka panjang untuk memperkuat timnas Indonesia, termasuk dengan memanfaatkan pemain keturunan Indonesia yang memiliki potensi besar di kancah sepak bola Eropa. Namun,
Ia menegaskan bahwa proses naturalisasi bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan cepat dan tanpa perencanaan matang. Kevin Dix adalah pemain dengan kualitas bagus dan pengalaman bermain di Eropa. Tentu, kami akan mempertimbangkan semua aspek, termasuk kesiapan dia untuk bergabung dengan timnas Indonesia jika proses naturalisasi ini berjalan. Tapi saya tegaskan, naturalisasi tidak hanya soal mendapatkan paspor, tetapi juga soal komitmen pemain itu untuk membela bangsa dan bermain dengan hati untuk timnas, ujar Erick Thohir. Kevin Dix, yang memiliki darah Indonesia dari garis keturunan kakeknya, telah bermain di level tertinggi sepak bola Eropa selama beberapa tahun terakhir. Ia memulai karir profesionalnya di klub Belanda, Vitesse Arnhem, dan kemudian hijrah ke Serie A Italia bersama Fiorentina. Saat ini, Dix membela FC Copenhagen, klub besar di Denmark yang rutin tampil di kompetisi Eropa seperti Liga Champions dan Liga Eropa. Dengan usianya yang kini 27 tahun, Kevin Dix berada di puncak performa. Kemampuannya bermain sebagai bek kanan yang memiliki fisik kuat, kemampuan bertahan yang mumpuni, serta agresivitas dalam menyerang membuatnya menjadi salah satu bek yang sangat diandalkan oleh klubnya. Selain itu, pengalamannya bermain di berbagai kompetisi Eropa akan menjadi tambahan berharga bagi timnas Indonesia yang sedang membangun kekuatan menuju turnamen-turnamen besar seperti Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. PSSI memandang bahwa kehadiran pemain-pemain berpengalaman dari Eropa dapat meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia secara keseluruhan. Erick Thohir menegaskan bahwa proses pemilihan pemain untuk naturalisasi tidak hanya didasarkan pada kemampuan teknis, tetapi juga pada kesiapan mental dan keinginan pemain untuk benar-benar berkontribusi bagi timnas. Kevin Dix, jika memang tertarik untuk bergabung, harus memiliki komitmen yang kuat. Ini bukan sekadar formalitas, tetapi naturalisasi harus menghasilkan pemain yang benar-benar ingin bermain untuk Indonesia. Kami tidak ingin pemain datang hanya karena alasan teknis, tetapi juga karena mereka memiliki rasa cinta dan kebanggaan untuk membela merah putih, kata Erick. Erick Thohir juga menjelaskan bahwa naturalisasi pemain bukanlah proses yang bisa diselesaikan dengan cepat. Ada banyak prosedur yang harus dilalui, baik dari sisi administrasi maupun perizinan. Selain itu, PSSI juga perlu memastikan bahwa pemain yang dinaturalisasi tidak hanya menjadi pemain cadangan, tetapi benar-benar memberikan dampak positif bagi tim. Tentu, proses ini tidak bisa dilakukan dalam semalam. Kami sedang mengevaluasi banyak hal, termasuk kebutuhan tim dan aspek legal yang harus diselesaikan. Kami ingin memastikan bahwa jika Kevin Dix atau pemain lain yang dinaturalisasi, mereka bisa langsung memberikan kontribusi yang signifikan di dalam tim, jelas Erick. PSSI, lanjutnya, memiliki target jangka panjang untuk membawa timnas Indonesia tampil lebih kompetitif di level internasional, terutama di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran pemain-pemain seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shane Patinama yang sudah dinaturalisasi sebelumnya diharapkan menjadi inspirasi bagi Kevin Dix untuk mengikuti jejak mereka jika proses naturalisasinya berjalan lancar. Sementara itu, Kevin Dix belum memberikan pernyataan resmi mengenai rumor naturalisasinya. Namun, dalam beberapa wawancara sebelumnya, ia tidak menutup kemungkinan untuk membela timnas Indonesia jika diberikan kesempatan. Ia menyatakan rasa bangganya memiliki darah Indonesia dan mengatakan bahwa bermain untuk timnas Garuda akan menjadi kehormatan tersendiri. Saya tahu Indonesia adalah negara besar dengan banyak penggemar sepak bola yang fanatik. Tentu saya bangga dengan darah Indonesia yang saya miliki, dan jika ada kesempatan untuk bermain di timnas, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa, ungkap Dix dalam wawancaranya beberapa bulan lalu. Tanda-tanda ketertarikan Kevin Dix untuk bergabung dengan timnas Indonesia ini tentu menjadi kabar baik bagi PSSI dan pelatih Shin Tae-yong yang terus berusaha memperkuat lini pertahanan tim Garuda. Apalagi, dengan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang sudah memasuki babak krusial, tambahan pemain dengan kualitas dan pengalaman seperti Dix dapat memberikan dorongan besar bagi timnas Indonesia dalam menghadapi lawan-lawan berat di Asia. Skuad timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong kini berada dalam tahap persiapan intensif untuk menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah sepak bola Indonesia, timnas berhasil melangkah sejauh ini di babak kualifikasi, dan tantangan yang menanti semakin berat. Kehadiran pemain-pemain berkualitas seperti Kevin Dix dapat menjadi solusi bagi lini pertahanan timnas yang masih perlu peningkatan. Dengan pemain-pemain seperti Jordi Amat,
Maes Hilgers, dan Sandy Walsh yang sudah bergabung, Dix bisa menambah kedalaman skuad dan memberikan variasi taktik bagi Shin Tae-yong dalam menghadapi lawan-lawan yang lebih tangguh. Erick Thohir optimis bahwa program naturalisasi yang dilakukan PSSI akan terus mendongkrak performa timnas Indonesia. Namun, ia menekankan pentingnya seleksi yang ketat dan proses yang tidak terburu-buru agar hasil yang diperoleh benar-benar maksimal. Kami ingin memastikan bahwa setiap pemain yang dinaturalisasi adalah pemain yang benar-benar siap bermain dengan hati untuk Indonesia. Naturalisasi bukan hanya soal prestasi di klub, tetapi juga soal komitmen untuk negara, tegas Erick. Dengan langkah-langkah yang sudah diambil oleh PSSI, publik sepak bola Indonesia kini menanti dengan harap-harap cemas apakah Kevin Dix benar-benar akan menjadi bagian dari timnas Garuda dalam waktu dekat. Jika proses naturalisasinya berjalan lancar, Kevin Dix bisa menjadi tambahan berharga untuk perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Martin Paes ya, sampai di Bahrain, tetapi tadi dokter tim saya minta untuk koordinasi, cek kondisi terakhir sebelum terbang. Kalau kondisinya makin hari makin membaik, ketika dia datang, langsung akan kita cek kondisi yang realnya seperti apa, dan setelah itu baru nanti akan kita lihat apakah bisa dimainkan atau tidak. Kemungkinan sih insya Allah mudah-mudahan kondisinya membaik dan bisa dimainkan. Martin Paes tiba di Bahrain, siap bela timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Bahrain. Kiper andalan tim nasional Indonesia, Martin Paes, tiba di Bahrain dengan sambutan hangat dari para penggemar timnas Indonesia. Kehadirannya sangat dinanti-nantikan, terutama setelah sempat muncul kekhawatiran bahwa dirinya mungkin tidak bisa membela tim merah putih dalam pertandingan krusial melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024 mendatang. Namun, kabar baik datang setelah Paes menjalani pemeriksaan medis menyeluruh oleh tim dokter timnas Indonesia. Kiper FC Dallas tersebut dipastikan siap tampil dan akan bergabung dalam latihan perdana bersama skuad lengkap timnas Indonesia di Bahrain. Sebelumnya, Martin Paes diragukan untuk tampil setelah mengalami cedera pergelangan tangan dalam sesi latihan bersama FC Dallas. Cedera tersebut sempat memunculkan kekhawatiran besar, mengingat peran vital Paes di bawah mistar gawang. Penampilannya yang solid dan pengalamannya di kompetisi Major League Soccer, MLS, telah membuatnya menjadi salah satu pemain kunci di skuad Garuda. Namun, berkat penanganan medis yang cepat dan tepat, Paes telah pulih dan siap memperkuat lini pertahanan Indonesia dalam laga penting ini. Setibanya di Bahrain, Paes langsung dikerumuni para supporter timnas Indonesia yang antusias menyambut kedatangannya. Mereka meneriakkan dukungan dan memberikan semangat kepada Paes, yang diharapkan dapat memberikan performa maksimal di pertandingan kontra Bahrain. Suasana hangat dan penuh semangat di bandara menambah motivasi Paes yang bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Ini momen yang sangat penting bagi saya dan tim. Saya merasa sangat terhormat mendapat dukungan luar biasa dari para supporter di sini. Cedera ini memang membuat saya khawatir, tetapi saya senang akhirnya bisa pulih dan siap membantu tim di pertandingan nanti, ujar Martin Paes dalam wawancaranya setelah tiba di Bahrain. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, juga merasa lega dengan kabar baik ini. Paes adalah bagian penting dari strategi defensif Indonesia, dan kembalinya dia di skuad memberikan rasa aman di lini belakang. ST pun memastikan bahwa Paes akan langsung menjalani latihan intensif bersama tim untuk persiapan menghadapi Bahrain. Seperti yang diketahui, Bahrain akan menjadi lawan yang tangguh bagi timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Bermain di kandang sendiri, Bahrain diperkirakan akan tampil agresif dengan serangan cepat dan fisik, dan Paes diharapkan mampu menjadi tembok terakhir yang kokoh di bawah mistar. Shin Tae-yong telah mempersiapkan strategi defensif yang solid, dan dengan kembalinya Martin Paes, peluang Indonesia untuk mencuri poin dari Bahrain semakin terbuka. Meski baru saja pulih dari cedera, Paes menunjukkan tekad yang kuat untuk segera bergabung dalam latihan penuh bersama skuad Garuda. Latihan ini akan menjadi momen penting baginya untuk kembali ke ritme permainan setelah absen sementara waktu.
Tim pelatih juga akan memastikan bahwa Paes dalam kondisi prima dan siap untuk menghadapi tekanan dari tim tuan rumah yang dikenal memiliki serangan yang dinamis dan cepat. Cedera yang dialami Paes saat berlatih dengan FC Dallas memang sempat menjadi ancaman bagi timnas Indonesia. Namun, setelah penanganan medis yang cermat dan perawatan yang intensif, kondisi Paes telah dinyatakan aman untuk bermain. Tim dokter timnas Indonesia memberikan lampu hijau setelah melakukan serangkaian tes fisik dan medis untuk memastikan bahwa Paes siap tampil di level internasional tanpa risiko cedera lebih lanjut. Kehadiran Paes di bawah Mister Gawang sangat penting bagi timnas Indonesia, terutama setelah penampilannya yang mengesankan dalam beberapa pertandingan terakhir. Dengan pengalamannya di MLS dan keterampilan refleksnya yang cepat, Paes diharapkan mampu memberikan ketenangan di lini belakang Indonesia. Kombinasi antara kemampuan bertahan yang kuat dan komunikasi yang baik dengan para bek akan menjadi kunci untuk meredam serangan Bahrain. Pertandingan melawan Bahrain merupakan ujian besar bagi timnas Indonesia dalam upaya mereka menuju Piala Dunia 2026. Setelah berhasil menahan imbang dua kekuatan besar Asia, Arab Saudi dan Australia, skuad asuhan Shin Tae-yong semakin percaya diri dan berambisi untuk mencatat kemenangan penting di laga ini. Kembalinya Paes ke dalam tim semakin memperkuat optimisme tersebut. Latihan perdana bersama skuad lengkap akan dimulai segera setelah semua pemain tiba di Bahrain. Fokus latihan akan diarahkan pada peningkatan koordinasi tim, terutama dalam menghadapi serangan balik cepat dari Bahrain. STY telah menyiapkan skema permainan yang memadukan strategi bertahan yang kokoh dengan transisi cepat ke serangan, dan Paes akan menjadi salah satu elemen kunci dalam menjaga keseimbangan di lini belakang. Dengan dukungan penuh dari para supporter dan persiapan matang dari tim pelatih, Martin Paes dan timnas Indonesia siap memberikan perlawanan terbaik mereka di Bahrain National Stadium pada 10 Oktober 2024. Pertandingan ini tidak hanya menjadi ajang pembuktian Paes setelah pulih dari cedera, tetapi juga kesempatan bagi timnas Indonesia untuk melanjutkan tren positif di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan bertarung habis-habisan demi mengibarkan bendera merah putih dan membawa pulang hasil maksimal dari Bahrain. Never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long.